Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Ada kesesuaian antara awal surat Al-Mu'minun dengan akhir surat Al-Hajj, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 77 ada sebuah harapan supaya kamu mendapat kemenangan, yang kemudian harapan itu terwujud pada surat Al-Mu'minun ayat 1. Ini tercermin pada penggunaan kata qad, sesungguhnya, yang menunjukkan sebuah perbuatan telah terwujud. Makna falah diambil dari kata falah atau petani yang mengolah tanah. Artinya membelah tanah yang mengguncang, menggoyang, dan merangsangnya dengan menanaminya. Proses ini adalah landasan utama bagi aktivitas pertanian, sehingga pertanian bisa disebut dengan harts atau penanaman, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 204-205. Aflaha artinya meraih secara optimal kebaikan yang diinginkan oleh jiwa. Tanaman adalah hasil tani yang berasal dari proses menanam. Agar aktivitas pertanian dicapai secara maksimal, maka harus melalui proses menanam, yang berarti mengolah unsur tanah dan memberinya udara sehingga lebih subur dan lebih berpotensi untuk menerima tebaran benih. Tumbuhan mengambil sari makanan dari kotil benih dan memiliki akar kapiler untuk menyerap makanan dari tanah. Kalau benih itu disebarkan di tanah yang tandus, tidak subur dan keras, maka akar akan kesulitan untuk menembus lapisan tanah dan menyerap makanan. Dari ulasan ini, Allah hendak memberi gambaran tentang kesuburan dan pengelolaan tanah untuk menganalogikannya dengan kemenangan kaum muslimin untuk meraih kenikmatan di akhirat. Petani menanami, menyiram, dan merawat kebunnya sehingga benih bisa memberinya hasil 700 kali lipat. Dan begitu jugalah balasan yang kita peroleh di akhirat, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa menafkahkan harta di jalan Allah adalah seperti sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Seorang petani dengan berpeluh keringat dan lelah akan menuai hasil jerih payahnya. Seorang mukmin dengan ketekunan yang beribadah akan bertambah pahala dan berlipat balasannya di akhirat kelak. Ciri mukmin yang beruntung yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 2. Di sini tidak dinyatakan mereka adalah yang melaksanakan sholat, karena melaksanakan sholat bukanlah yang utama. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana kesempurnaannya. Dan kesempurnaan ini berkaitan dengan khusyuk, tenang, damai hati, dan menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah dan memiliki ketentraman batin di saat melaksanakan sholat. Khusyuk berarti keadaan hati yang tenang dan tidak berpikir selain tentang sholat yang sedang dilaksanakan. Ada sebuah kisah, suatu saat Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid dan melihat seorang laki-laki yang sedang sholat mengelus-elus jenggotnya. Kemudian Umar memukul tangan laki-laki itu dan menegurnya dengan mengatakan, kalau hatimu khusyuk, niscaya badanmu pun akan khusyuk. Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahwa khusyuknya orang-orang beriman adalah terletak pada hati nurani mereka. Khusyuk dalam sholat hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyibukkan pikirannya dan lebih mendahulukan kepentingan sholat di antara kepentingan-kepentingan lainnya. Pada saat seseorang telah mampu mencapai perasaan seperti ini, maka niscaya sholat yang dilakukannya akan menenteramkan hatinya dan membahagiakannya. Perasaan ini dilukiskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, aku dijadikan mencintai wangi-wangian dan wanita, istri, dan dijadikan kesejukan mata hatiku di dalam sholat. Sungguh beruntung orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Al-laghu itu adalah pembicaraan yang tidak berguna, tidak berisi, dan juga dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang-orang mukmin yang beruntung ini, mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang haram atau makruh atau mubah yang tidak ada manfaatnya bagi manusia. Ini mencakup perbuatan bohong, main-main, umpatan, dan segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung tentang al-laghu ini, yaitu di surat Al-Furqan ayat 72, surat Fussilat ayat 26, surat Al-Waqi'ah ayat 25-26, dan surat At-Tur ayat 23. Contoh hal yang sia-sia adalah menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi atau membaca majalah-majalah yang tidak bermanfaat. Para ahli ma'rifat menamakan al-laghu sebagai suatu pekerjaan yang tidak mendapatkan pahala. Sungguh beruntung orang-orang yang menunaikan zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat harta. Dan ada kemungkinan pula yang dimaksud zakat dalam ayat ini adalah zakat jiwa, yaitu membersihkan hati dari syirik dan kotoran-kotoran batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat 9-10.
Ada kemungkinan pula yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat harta sekaligus zakat jiwa. Karena pada hakikatnya zakat harta adalah bagian dari zakat jiwa. Dan seorang mukmin yang sempurna, dia akan mampu menunaikan dua zakat tadi secara sekaligus. Zakat adalah penyucian diri, sebagaimana terkandung di dalam surat At-Taubah ayat 103. Kadang sifat lalai membuat manusia mencampur sifat syubhat di dalam hartanya, maka ia harus menyucikannya dengan menyedekahkannya. Zakat juga bermakna pertumbuhan dan penambahan setelah ia disucikan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Asy-Syams ayat 9. Ini berarti menumbuhkan kebaikan di dalam diri kita. Jadi meski secara lahir harta itu terlihat berkurang karena zakat, tapi hakikatnya ia menyimpan kebaikan nantinya. Allah berbicara tentang dua hal yang bertolak belakang. Riba menggandakan harta dari 100 menjadi 110. Zakat mengurangi harta dari 100 menjadi 97,5. Lalu Allah menjelaskan yang sebenarnya. Riba yang dianggap sebagai suatu penambahan harta hakikatnya adalah pemotongan, sedangkan sedekah yang dianggap sebagai pengurangan harta hakikatnya adalah penambahan dan pertumbuhan. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya dari segala sesuatu yang diharamkan, sehingga tidak terjerumus kepada perzinaan, pola pergaulan bebas dan homoseksual yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak sudi melakukan persetubuhan kecuali terhadap istri-istri yang telah Allah halalkan bagi mereka, atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Mereka yang menikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tidak akan mendapat celaan ataupun dosa. Tentang hamba sahaya saat ini sudah tidak ada, bahkan hukum internasional sudah melarangnya. Jadi hukum tentang hamba sahaya menjadi tidak berfungsi karena objeknya sudah tidak ada. Tapi penting untuk dibedakan antara tidak berfungsi suatu hukum karena objeknya sudah tidak ada dengan batalnya suatu hukum. Status hukum tentang hamba sahaya tidak batal, ia tetap berlaku, hanya saja ia tidak memiliki objek penerapan. Contohnya, bila dalam suatu komunitas masyarakat semuanya orang kaya, tidak ada orang yang fakir, dan tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka hukum zakat pada komunitas masyarakat tersebut tidak berfungsi. Ia tetap wajib, tapi tidak ada objeknya. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Amanat adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Hal pertama yang diamanatkan adalah kontrak keimanan kepada Allah. Kontrak ini menuntut kita untuk melaksanakan segala perintahnya. Ada amanat yang terkait dengan Allah dan ada amanat yang terkait dengan makhluk. Amanat yang terkait dengan Allah ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Arti luasnya adalah apabila mereka menerima sebuah amanat, mereka tidak mengkhianatinya. Mereka malah menunaikannya dengan menyampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Apabila mereka berjanji, mereka selalu menepatinya. Gambaran sifat mereka tidak seperti sifat-sifat orang munafik yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila ia berkata, ia selalu berdusta, apabila ia berjanji, ia selalu mengingkari, dan apabila ia diberikan amanat, ia selalu berkhianat. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara sholatnya. Maksudnya adalah mereka yang selalu membiasakan diri melaksanakan sholat pada waktunya. Setelah sebelumnya sholat dibahas dalam konteks khusyuk, di sini dilanjutkan pembahasan dalam konteks memeliharanya dan melaksanakannya. Memelihara maksudnya melaksanakan pada awal waktunya, tepatnya ketika azan dikumandangkan. Tapi sebagian ulama berpendapat lain, bahwa sholat itu sifatnya terbentang mulai dari azan zuhur sampai sebelum asar. Begitu juga waktu-waktu sholat yang lainnya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling disukai Allah? Rasulullah bersabda, sholat pada waktunya. Aku kembali bertanya, kemudian amal perbuatan apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kemudian amal perbuatan apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Qatadah berkata, maksud ayat ini adalah dan mereka yang melaksanakan sholat pada waktunya serta memelihara ruku dan sujudnya. Allah mengawali tentang sifat-sifat orang beriman dalam surat ini dengan sholat mereka dan juga mengakhirinya dengan sholat. Hal ini benar-benar menunjukkan keistimewaan ibadah sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beristiqomahlah dalam segala sesuatu dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Jika kalian tidak sanggup melakukannya, maka ketahuilah bahwa amal perbuatan yang paling baik adalah sholat, dan tidak ada yang dapat memelihara berwudu pada setiap waktunya kecuali orang yang beriman. Ketika Allah menggambarkan sifat-sifat orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-9, yaitu
orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya, orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, dan orang yang memelihara sholatnya. Maka Allah menyudahinya dengan firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin memohon surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan letaknya paling tengah. Dari surga Firdaus ini terpancarlah sungai-sungai surga. Di atas surga Firdaus terdapat arasy Allah yang maha pengasih. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian terkecuali memiliki dua tempat tinggal, yakni tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Apabila seseorang mati dan ia masuk neraka, maka ahli surgalah yang mewarisi tempat tinggalnya. Hal ini difirmankan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, dari siapa mereka mewarisi Firdaus? Allah memberikan opsi pilihan bagi makhluknya antara iman dan kufur, antara taat dan maksiat. Luas surga diciptakan dengan asumsi bahwa semua manusia akan masuk surga. Demikian juga dengan neraka diciptakan dengan asumsi yang sama. Sehingga surga atau neraka tidak akan mengalami sesak dan kepadatan. Berdasarkan asumsi ini, ketika penduduk surga masuk ke surga, berarti mereka telah mengosongkan tempat mereka di neraka. Sebaliknya, ketika penduduk neraka masuk neraka, berarti ia telah mengosongkan tempatnya di surga. Jadi, penduduk surga mendapat warisan tempat yang kosong tersebut di surga. Demikian juga penduduk neraka mendapat warisan tempat yang kosong tersebut di neraka. Dalam mengomentari firman Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mujahid berkata, orang-orang yang beriman mewarisi tempat tinggal surga yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang yang beriman dan orang kafir sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah, Rabb yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ketika orang-orang beriman dapat melaksanakan kewajiban ibadah yang dibebankan kepada mereka, sementara orang-orang kafir meninggalkan kewajiban ibadah yang diperintahkan kepada mereka, maka dengan sendirinya orang-orang berimanlah yang akan mengambil bagian yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir seandainya mereka mematuhi perintah-perintah Allah. Penjelasan seperti ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat segolongan manusia-manusia muslim akan datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menimpakan dosa-dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada riwayat Imam Muslim lainnya, Rasulullah SAW bersabda, bila mana hari kiamat tiba, Allah mendatangkan kepada orang Muslim seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dikatakan, orang-orang inilah yang membebaskanmu, menjadi tebusanmu dari api neraka. Kandungan ayat ini sama dengan kandungan firman Allah dalam surat Maryam ayat 63. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan searti dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Memahami Al-Quran dengan tafsir.